Nama saya Aditya Nugraha Ritonang dari kelas 10 MIPA 4, absen 4. Saya akan mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya. Awal mula Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sangkestra, Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok, I Tesing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Silifosi atau Sanfosti atau Sanfoki. Dalam bahasa Sangkesra dan Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Javades dan Javade. Bangsa Arab menyebutnya Jabak atau Khmer, menyebutnya Melayu. Yang kedua, pembentukan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara maritim. Sekitar tahun 500, akar Sriwijaya mulai berkembang di wilayah sekitar Palembang, Sumatera. Kerajaan ini terdiri atas 3 zona utama. Daerah ibu kota Muara yang berpusatkan Palembang, Lembah Sungai Musi yang berfungsi sebagai daerah pendukung, dan daerah-daerah Muara Saingan yang mampu menjadi pusat kekuasaan saingan. Wilayah hulu Sungai Musi kaya akan berbagai komoditas yang berharga untuk pedagang Tiongkok. Ibu kota diperintah langsung secara oleh penguasa, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datu setempat. Tiga, perekonomian Sriwijaya. Peninggalan Sriwijaya. Prasasti yang berkaitan dengan Sriwijaya: Prasasti Ligor di Thailand, Prasasti Kanton di Kanton, Prasasti Siwagraha, Prasasti Nalanda di India, Piagam Leyde di India, Prasasti Tantor, Prasasti Gerahi di Cahya, Prasasti Padang Roko di Dharmasraya, Prasasti Sri Lanka, Prasasti Pribrasa Melayu, Prasasti Kedudukan Bukit tanggal 16 Juni 682 Masehi di Palembang, Prasasti Talang Tuo tanggal 23 Maret 684 Masehi di Palembang, Prasasti Telaga Batu Arab ke-7 Lampung Selatan, Prasasti Karang Berahi abad ke-7 Masehi di Jambi, Prasasti Kota Kapur tanggal 28 Februari 682 Masehi di Pulau Bangka, Prasasti Sojo Mokerto abad ke-7 Masehi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 4. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Di tahun 902, Sriwijaya mengirimkan upeti ke Cina. 2 tahun kemudian, Raja terakhir dinasti Tang menganugerahkan gelar kepada utusan Sriwijaya. Dari literatur Tiongkok, utusan itu mempunyai nama Arab. Hal ini memberikan informasi bahwa pada masa-masa itu Sriwijaya sudah berhubungan dengan Arab, yang memungkinkan Sriwijaya sudah masuk pengaruh Islam di dalam kerajaan. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min, dan negeri kaya Guangdong, kerajaan Nanhang. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada tahun 903, penulis Muslim Ibn Battutoh sangat terkesan dengan kemakmuran Sriwijaya. Daerah urban kerajaan meliputi Palembang, khususnya Bukit Seguntang, Muara Jambi, dan Kedah.
Tahun 1025, Rajendra Koladewa, Raja Chola dari Coromandel, India Selatan, dan menaklukkan Kedah dan merampas dari Sriwijaya. Kemudian kerajaan Chola meneruskan penyerangan dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Selama beberapa dekade berikutnya, keseluruh Imperium Sriwijaya berada dalam pengaruh Rajendra Koladewa. Meskipun demikian, Rajendra Koladewa tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Setelah invasi tersebut akhirnya mengakibatkan melemahnya ekonomi Sriwijaya. Dari kemudian beberapa daerah bawahan membentuk kerajaan sendiri dan kemudian muncul kerajaan Dharmasraya sebagai kekuatan dan termasuk Sriwijaya. 6. Sisilah Raja Sriwijaya. Salah satu cara untuk memperluas pengaruh kerajaan adalah dengan menaklukkan perkawinan dengan kerajaan lain. Hal ini juga dilakukan oleh penguasa Sriwijaya, Dapuntahiang, yang berkuasa sejak 664 Masehi, melakukan pernikahan dengan Sobak Kencana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Perkawinan ini melahirkan seorang putri menjadi Raja Sriwijaya. Berikutnya Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samarutangga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Dari pernikahan Dewi Setu dengan Sawarmatungga lahir Balaputra Dewa yang menjadi raja di Sriwijaya dari 833 hingga 856 Masehi. Berikut ini daftar silsilah para Raja Sriwijaya. Dapuntahiang, Sri Yanaga, Prestasi Kedudukan Bukit 683, Talang Tuo 684. 1. Sri Indrawarman, Berita Cina tahun 724. 2. Rudra Wikrama, Berita Cina tahun 728-742. 3. Wisnu Prasasti Ligor 775. 4. Maharaja, Berita Arab tahun 851. 5. Balaputra Dewa, Prasasti Nalanda 860. 6. Ceri Udayarditya Warman, Berita Cina tahun 967. Ceri Udayarditya, Berita Cina tahun 962. Ceri Judawarman, Berita Cina tahun 1003. Prasasti Leiden 1044. 9. Waravia Yayatungga Warman, Prasasti Leiden 1044. 10. Ceri Sanggara Wijaya Turman, Prasasti Chola 1044. Terima kasih Pak Ali. Maaf nggak pakai kamera soalnya gelap banget Pak.